Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimas Rega Saputra. Saya adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18720500047, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 dengan mata kuliah Ekonomi, Koperasi dan UMKM dan dosen pengampu Ibu Eka MPDE. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, karakteristik, dan kontribusi UMKM. Pengertian UMKM: usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dikenal dengan nama microfinance. Microfinance adalah penyediaan layanan keuangan untuk kalangan berpenghasilan rendah, termasuk konsumen dan wira swasta yang secara tradisional tidak memiliki akses terhadap perbankan dan layanan terkait. Microfinance saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam mengatasi kemiskinan. Beda usaha mikro, kecil, dan menengah. Meski sering dipahami sebagai sebuah satu kesatuan, UMKM adalah singkatan dari 3 bentuk usaha yang berbeda. Ketiga bentuk usaha tersebut adalah: usaha mikro adalah jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta rupiah setiap tahunnya. Usaha menengah adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan terstruktur. B. Karakteristik UMKM di Indonesia yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah, lemahnya struktur kemitraan dengan usaha besar, kualitas quality control yang lebih rendah. C. Kontribusi UMKM. Perekonomian usaha kecil dan menengah mempunyai peran dan strategi dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, sektor usaha kecil dan menengah terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Kondisi UMKM di Indonesia saat ini. Sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan statistik UKM tahun 2004 sampai 2005 adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, pengangkutan dan komunikasi. Dan yang terakhir, jasa. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor pertambangan dan penggalian, bangunan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, listrik, gas, dan air bersih. Secara kuantitas, UKM memang unggul. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia, lebih dari 99%, berbentuk usaha skala kecil dan menengah. Namun secara jumlah omset dan aset, apabila keseluruhan omset dan aset UKM di Indonesia digabungkan, belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional. Data-data tersebut menunjukkan bahwa UKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta, khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan perekonomian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.